Oke, welcome back. Di sini kita ke sebuah topik ya kan. Apakah mengoding bikin stres gitu? Nah, di sini topik ini bermula ketika saya yang sedang mengerjakan tugas akhir itu kepikiran ya kan. Ya, stres sih lebih tepatnya ya. Jadi langsung buat konten, apakah mengoding bikin stres gitu? Nah, jadi kita samakan dulu persepsi dengan apa itu stres itu. Jadi stres adalah reaksi tubuh dan pikiran ketika menghadapi sebuah situasi yang menimbulkan tekanan, ancaman ataupun tuntutan. Jadi yang di sini mungkin adalah deadline, tingkat kompleksitas dari aplikasinya dan yang lain sebagainya. Kayak gitu ya. Nah, lalu kita sepakati juga persepsi dengan apa itu coding gitu. Coding adalah proses untuk menulis kode dalam bahasa pemrograman agar dapat berkomunikasi dengan komputer. Ya lebih tepatnya sih ngoding itu ya yang bagian yang kita buat aplikasi lah ya atau program lah. Kayak seperti itu. Sini pengalaman saya adalah 2 tahun di bidang pemrograman itu machine learning dan mobile ya. Walaupun nggak jago-jago banget tapi setidaknya ada 2 tahun pengalaman lah ya. Supaya komparasi selama 2 tahun ini stres apa enggak sih gitu. Dan jawabannya menurut saya adalah ini. Gimana nih? Gak ngelekes. Nah ini. Ups. Ini. Ada 6 jenis stres yang saya alami ketika mengoding gitu. Dan ini nggak bisa disamakan dengan orang lain. Dan mungkin kalian bisa mengkritisi kolom komentar. Apa sih penyebabnya stres atau ini bisa disebut stres gak sih gitu kan. Dalam kita mengoding gitu. Jadi yang pertama adalah error gitu. Terkadang kita itu saya sendiri ya kan ngodingnya itu 10 menit nulisnya tuh 10 menit ya jadi kayak oh mau ini gitu kan udah ada bayangan gini 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 gitu kan nulisnya 10 menit gitu tapi ketika error itu bisa mungkin 15 sampai 30 menit kadang sampai berhari-hari gitu tergantung tingkat kesulitannya. Lalu yang kedua itu tadi ya jenuh ya kita melakukan sebuah aktivitas yang sama berulang kali gitu dengan ya kayak ya mungkin kayak sekolah lah setiap hari sekolah gitu kan tapi kan nggak jenuh karena ketemu temen ada refreshingnya gitu ini jenuh karena ya tadi ada deadline-nya ada tekanannya dan segala macamnya agak sedikit stres gitu kan. Nah selalu yang ketiga adalah masalah yang beda. Nah ini mungkin berkaitan dengan ya jam terbang lah ya jam terbang jadi kayak kalau saya kan ada mungkin di tugas akhir ada menampilkan data gitu kan berbagai data itu ya kalau menampilkan semua data kan masalahnya paling sama lah satu dua hal yang berkaitan sama lah ya. Nah, tapi di sini ada berbagai fitur lain gitu kayak laporan keuangan, lalu harus generate otomatis nota, nomor invoice gitu kan. Masalah yang berbeda-beda dan kemungkinan nggak ada hubungannya satu sama yang lain kan. Jadi masalahnya tuh ada aja gitu. Nah itu ditambah dengan deadline tadi itu kayak gak ada habisnya gitu kan. Di sini terus ada kompleksitas gitu. Nah, kompleksitas di sini yang dimaksud ini ini soundnya masuk gak sih? Soundnya mana nih? Bentar guys. Pada aku ngomong terus gak ada suara ya repot juga kan. Ini saya oke lah ya gini dulu ya. Ini kayak gini. Lalu ada kompleksitas tadi. Kompleksitas itu ya berkaitan dengan banyaknya fitur ya kan. Jadi fiturnya itu tiba-tiba menambah banyak gitu tambah banyak misal dari 7 jadi 20 gitu kan terusan setiap fitur itu harus UI-nya semisal kalau diklik dia langsung berubah UI-nya jadi dari satu kolom jadi dua kolom gitu kan itu kompleksitasnya meningkat tajam kan apalagi untuk yang pemula gitu kan nah itu kadang juga agak bikin stres ya sebenarnya apalagi kalau kembali lagi ke topik yang awal kalau error ya gimana gitu kan kadang memang bener kita bisa pakai alat-alat kayak AI gitu kan tapi terkadang AI ini yang seperti saya sering omongkan gitu itu jarang kalau di level tinggi itu kurang membantu lah ya kayak tadi bisa nggak sih dia ngubah UI gitu kan ya emang dia bisa gitu tapi nanti error lah kalau error tinggal masukin lagi gitu ya memang bener masukin lagi aja tapi harus diingatkan kalau nanti pakai AI gitu kan biasanya nanti muter-muter lah ibaratnya ya
dari A ke B, terus nanti ke A lagi, terus nanti kalau dimasukin lagi ke B lagi, dan dia akan muter-muter terus gitu. Nanti kalau kalian ngomong A dan B udah dicoba, nanti keluar opsi C nggak bisa, nanti balik A, balik B, balik C, gitu-gitu terus sih. Jadi agak muter-muter ya, dan terpaksa saya baca dokumentasi dan referensi yang mana itu muncullah stres ke yang nomor 5 ini. Dimana oh, ada dokumentasinya gitu kan, saya baca gitu, atau ada referensi yang di internet, biasanya di Stack Overflow kan, Stack Overflow. Nah, kelihatannya oke, bagus dan menarik kan, tapi terkadang referensi itu sudah gak relevan dan harus diperbarui lah. Dan kayak contoh 2022 udah selesai nih, udah ada update lagi baru 2024 gitu kan. Nah, itu gimana, agak stres juga sih, karena ya pemakaiannya juga beda kan. Itu juga harus nyari lagi baru gitu. Lalu ada lagi perubahan gitu. Perubahan ini contoh, semisalkan kita fitur X gitu, misal disortir berdasarkan hari gitu, tiba-tiba disortir berdasarkan nama gitu. Berarti kan kayak stresnya, ya harus mengubah lagi, harus baca codingan lagi. Dan ingat, kita kembali lagi ke poin 5 ya kan, dokumentasi ini nggak melulu soal yang tadi ya kan. Contoh gitu, ketika kalian mengambil day off gitu, misal seminggu lah, atau anggap aja 2 minggu gitu kan, kalian nggak ngoding gitu, misalkan ini project untuk yang kalian sendiri handle lah ibaratnya gitu ya, freelance gitu. Kadang dokumentasi itu perlu yang ditulis yang bagus ya, itu aku nggak tahu ya, saya nggak tahu ya apakah memang benar kayak gitu atau enggak. Harus ditulis yang bagus ya, kalau saya kan nggak ditulis sama sekali yang dokumentasinya. Jadi berdasarkan feeling bagus gitu, rajin, menurut saya ya udah gitu. Ketika 2 sampai 3 minggu kami tinggal, saya tinggal gitu kan ngodingnya gitu, udah lupa nih semuanya tuh tentang program dan projectnya tuh udah lupa. Jadi kayak ini buat apa, jadi saya harus baca dulu semua codingannya dari awal, and ya udah time consuming semuanya udah, dan stresnya juga bertumpuk-tumpuk ya kan. Nah, kan di sini saya juga menyediakan gitu kan, apa-apa aja yang menurut saya worth untuk mengurangi stres dari ngoding itu, karena tadi jenuh dan banyak errornya. Jadi menurut saya jangan ngoding dulu, dan jangan ngodingnya ini jangan lama-lama ya, nanti lupa lagi kayak yang tadi di poin kelima. Jadi di sini tuh yang dimaksudkan adalah take a day off dulu, jadi mungkin 1 sampai 2 hari per minggu. Kalau dikejar target beda lagi ya. Nah, di sini 1 2 hari lah, jadi Sabtu libur, Minggu libur, it's okay gitu kan. Atau nanti dikasih jarak, Selasa gak ngoding, atau Kamis gak ngoding tapi Sabtu Minggu ngoding gitu. Kenapa gak 1 hari aja, one take a day off gitu kan. Memang orang itu beda-beda ya kan, kemampuan refreshingnya kan. Tapi kalau saya sendiri sehari itu gak cukup gitu. Jadi ketika Sabtu ngoding, Minggu gak ngoding, Seninnya ngoding lagi tuh serasa kurang bahagia gitu, serasa depresi ya. Yang kedua, jelas memperingan pekerjaan kita adalah pakai AI. Tapi yang saya sarankan setiap saat ya, kalau belum bisa jangan pakai AI. Ibaratnya kalian belum bisa hitung-hitungan tapi pakai kalkulator gitu. Oke, memang bisa kalian menghitung gitu kan. Tapi yang cerdas bukan kaliannya, tapi kalkulatornya. Sama kayak gini, AI-nya yang tambah cerdas tapi kaliannya enggak gitu. Lalu yang ketiga adalah mainkan hobi kalian gitu. Kalau hobi saya programming gimana bang? Nah, selesai, selesai, memang benar-benar selesai. Kenapa? Karena yang tadi saya omongin, jenuh ya kan, jenuh tentang programming, tapi hobi kalian programming. Nah, kalian harus cari hobi lain sih. Memang kalau hobi dijadiin pekerjaan dan jenuh tuh, memang ujung-ujungnya kita harus cari hobi lain gitu. Carilah hobi yang memang bisa refreshing mind gitu. Yang menurut saya sih gitu ya. Coba kritisi di kolom komentar gimana caranya gitu kan. Atau gimana stres kalian mengenai coding nih, ya tuliskan di kolom komentar aja. Mungkin saya ada yang kurang gitu kan, atau memang ini menurut kalian nggak begitu stres untuk ngoding, silahkan kritisi di kolom komentar, terserah, nanti saya baca sih. Nah, dan mungkin itu ya untuk video kali ini ya kan. Di Canva PPT kali ini saya ngambil dari Canva, itu dari www.reallyGreatSite.com, mungkin kalian bisa cek. Kalau ini web phishing ya jangan dicek itu kan. Ini tuh, thank you and see you the next video. Bye bye.